Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan sebelumnya nama saya Irwan Rahmat Rusun, NIM B201900235. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan materi tentang akuntansi keuangan syariah. Pendahuluan, kalau secara sederhana pengertian akuntansi keuangan syariah itu dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya. Ada dua, yaitu adalah akuntansi dan syariah. Nah, di sini definisi bebas akuntansi yaitu adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi. Sehingga hal tersebut dia menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan. Kemudian, definisi bebas syariah di sini itu adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipenuhi oleh seluruh umat manusia. Kemudian karakteristik transaksi syariah. Nah, di sini yang pertama ada transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha. Kemudian yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Thayyib. Kemudian yang ketiga, tidak mengandung unsur riba, kezaliman, nasyir, garar, dan haram. Dan yang keempat, transaksi dilakukan secara benar. Transaksi yang dimaksud secara benar di sini itu adalah jelas dan tidak terkait dengan sesuatu yang haram. Salah satunya seperti riba dan yang lain sebagainya. Kemudian prinsip akuntansi keuangan syariah itu yang berlaku pada umumnya. Di sini ada landasan operasional atau landasan praktik. Ada pula tingkatan-tingkatannya. Ada yang tingkatan pertama berdasarkan dengan PSAK dan SEK syariah. Kemudian pada tingkatan kedua ada SAK internasional atau negara lain yang sesuai syariah. Nah, di sini kalau dijabarkan lagi ada peraturan pemerintahnya industri, regulasi. Kemudian ada pedomannya atau praktik akuntansi industri, kajian asosiasi syariah. Dan kemudian tingkat yang terakhir itu, atau tingkat yang ketiga, ada praktik konvensi dan kebiasaan laporan yang sehat sesuai dengan syariah. Nah, di sini ada pula landasan konseptualnya. Landasan konseptual akuntansi syariah yang berlaku itu KDPPLK syariah. Selain ada landasan konseptual, ada juga landasan syariah akuntansinya, yaitu ada fatwa syariah, kemudian ada al-hadis, dan juga ada Al-Quran, yang sesuai dengan pedoman-pedoman ajaran Islam yang berlaku tentunya. Asumsi dasar. Asumsi dasar yang pertama itu ada kelangsungan usaha. Nah, dasar itu dapat dibedakan menjadi ada pembatasan kelangsungan usaha, kemudian yang kedua ingin melikuidasi perusahaan atau mengurangi secara material skala usahanya. Kemudian yang kedua ada dasar akrual atau akrual bisik namanya. Ada pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas diterima atau kas dibayar. Kemudian yang kedua juga diperhitungkan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas tersebut. Nah, ada asas transaksi syariah. Yang pertama itu prinsip persaudaraan atau ukhuwah. Esensinya itu adalah merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Kemudian yang kedua ada prinsip keadilan. Esensinya yaitu adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Yang dimasukkan di sini itu adalah unsur bunga. Salah satunya ada unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasia ataupun riba fadl. Nah, esensi riba di sini kan merupakan setiap tambahan pada jumlah piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam uang serta derivasinya dan transaksi tidak tunai yang lainnya. Nah, kemudian yang terakhir dari asas transaksi syariah yaitu adalah ada prinsip kemaslahatan. Esensinya itu adalah merupakan segala bentuk kebaikan dan
manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Nah, kemaslahatan yang di sini tuh harus diakui, harus memenuhi dua unsur, yaitu ada kepatuhan syariah serta kemanfaatannya dan membawa kebaikan thayyib dalam semua aspek keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan. Kemudian ada kebijakan akuntansi. Yang pertama, persyaratan dan panduan dalam SAK, etap dan PSAK syariah yang berhubungan dengan hal yang serupa dan terkait. Kemudian yang kedua ada definisi kriteria pengakuan dan konsep pengukur aset, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam prinsip perfasi yang mempunyai dampak manfaat luas bagi pihak-pihak yang berkepentingan dari SAK etap. Dan yang terakhir ada persyaratan dan panduan dalam SAK non-etap yang berhubungan dengan hal yang serupa dan terkait satu sama lain. Oke, teman-teman semua, mungkin hanya itu video singkat dari saya dan materi singkat dari saya. Mungkin jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qawmin masturun bila bisa bila hak fastaqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.